Banyak orang bertanya tentang wali Allah, betul gak? Siapakah wali? Ada yang ngaku wali, ada yang ngerasa wali. Ada yang mengatakan, oh wali gak tahu dirinya wali. Bahasa Arab, wali itu ya wali. Bedanya wali itu orangnya. Waliullah, orangnya. Nah, ilmu tentang itu disebut dengan walayah, perwalian. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya minimal dua, ya, wali murid, wali kelas, sama wali beneran. Ini berbeda ya, wali murid, wali kelas, atau wali. Nah, maksudnya wali kelas, ini contoh aja. Kenapa diartikan wali kelas? Karena dia mengurusi suatu wilayah. Udah jadi bahasa Indonesia wilayah. Maka seorang wali itu dianalogkan seperti seorang guru. Dia punya otoritas ngurusin satu kelas, satu wilayah. Maka disebutlah orang itu wali. Itu analog yang paling gampang. Ya. Jadi kalau mau sebut wali, dia punya walayah. Maka wali ini karena urusannya urusan rohani, dia tidak bisa dihitung dengan saya pakai gamis, saya pakai kopiah, saya pakai serban, saya pakai jenggot, itu gak ada urusan. Tasbih saya 1000, gak ada urusan Pak. Ini urusan kolbu, urusan rohani. Maka mengenal wali tidak mungkin dengan mazahir, dengan penampilan-penampilan zahir, dengan penampilan fisik. Tidak mungkin dengan khawariqul adah, dengan kejadian-kejadian kesaktian, ya, keunikan itu. Berjalan di atas air, kebal. Kenapa? Itu terjadi juga pada dukun. Ya kan? Mustajab doa, dukun mustajab terus doanya. Kenapa dukun bisa mustajab? Karena dia diajarkan oleh gurunya salah satu ismul azam yang dulu dipakai oleh iblis. Iblis kenapa doa masih dikasih? Karena dia berdoa dengan ismul azam, nama yang agung. Walaupun itu iblis, kalau udah minta pakai kunci, pasti dibuka pintu langit. Walaupun itu kafir, tapi mintanya pakai kunci, pasti dibuka. Disitulah kita bisa paham kenapa ketika iblis berdoa, ya Allah jadikan aku hamba yang engkau tangguhkan kematiannya. Dijawab oleh Allah, baik, engkau minal munzarin, engkau akan menjadi di antara ciptaanku yang ditangguhkan kematiannya. Di antara, berarti ada yang lain toh? Ada malaikat, nabi mungkin ada, wali mungkin ada. Maka wali Allah itu secara harfiah artinya orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya diurus oleh Allah. Karena dia diurus oleh Allah, dia kemudian diberi sebuah tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sah dia disebut wali. Ada penugasan Pak wali itu. Wali kelas aja diangkat ada SK-nya. Masa waliullah enggak ada SK-nya? Tapi SK-nya bukan pakai tertulis gitu Pak ya. Tertulisnya bukan di kertas begini. Tertulisnya di alam malakut dan jabarut. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Orang yang tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Ada yang cuma masyhur di langit, itu lebih banyak. Nggak terkenal di bumi. Karena mereka tidak dapat tugas jadi da'i. Yang terkenal itu kan da'i. Kata Imam Ibn Athaillah, wali di zamannya, kalau seorang pendakwah terus bilang, saya nggak mau terkenal, bagus. Tapi menolak terkenal nggak boleh. Minimal terkenal di jamaahnya, ya kan? Terkenal itu ma'ruf, dikenal oleh jamaahnya. Gimana Pak dakwah kita nggak tahu orangnya? Kita mau denger nggak dia ngomong? Nggak mau. Nah, Nabi Muhammad Allah kenalkan dulu sebagai orang yang amin, sebagai orang berakhlak yang baik, baru kemudian dijadikan sebagai da'i.
Itulah Sayyidud Du'at, penghulu semua para pendakwah di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewalian itu tugas. Ya. Bisa jadi ada orang ilmunya seperti wali kelas, tapi dia nggak dapat tugas. Bisa begitu? Bisa. Atau dia sudah selesai tugas pensiun, ilmunya melebihi semua profesor, bisa saja. Maka ada di antara wali-wali Allah yang sudah dipensiunkan dari tugasnya. Banyak, Pak. Biasanya dia keluar punya murid tuh, dia serahkan. Namun biasanya kalau seorang wali selesai tugas, dia minta dijemput oleh Allah. Kalau wali itu pengen hidup panjang, itu Allah kasih, Pak. Kekasih. Kekasih dikasih gak permintaannya? Kasih, ya. Tapi ada tugas. Nah, baik. Di Quran itu ada Allahu waliyul ladzina amanu, Allah wali orang-orang beriman. Maka wali itu ada wali secara umum. Allah yang mengurus semua hamba-hambanya, maka disebutlah Allah itu wali. Berarti karakter wali apa? Mau ngurusin orang, Pak. Ngurusin hamba Allah. Syarat kewalian itu beda wali sama nabi apa? Seorang nabi syaratnya maksum, terpelihara dari dosa. Maka seorang wali itu hanya mahfuz, bukan maksum. Seorang wali itu dijaga oleh Allah tapi bukan disucikan. Apa ciri-ciri dijaga? Kalau dia terjebak maksiat, Allah cepat ambil dia. Allah cepat tegur dia, dikasih jalan pulang. Tapi kalau bukan kekasih Allah, antum maksiat, nggak bisa keluar dari maksiatnya. Jadi para wali bisa maksiat nggak? Bisa. Tapi karena dia kekasih Allah, kekasih kalau salah, antum punya anak kalau salah dipecat nggak sebagai dari anak? Bisa nggak? Mau gimana juga, anak tetap anak, nggak ada namanya pemecatan anak. Ada? Kira-kira begitu. Apa kata Nabi? Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kebayang? Kalau anak salah, itu disembelih atau dicubit? Ditusuk pakai pisau atau cuma dikasih rotan sayang? Ini yang disebut mahfuz. Anak itu dijaga oleh ibunya. Begitu juga Allah menjaga kekasih-kekasihnya. Paham di situ ya? Baik. Maka syarat wali dia mahfuz. Dia dipelihara, kalau terjebak dikasih jalan kembali. Maka ada orang bertanya kepada Imam Junaid, apakah mungkin seorang wali berbuat lacur, berbuat zina? Apa jawaban beliau? Itu ketentuan Allah, jika Allah berkehendak terjadilah.